Setiap orang pasti mengharapkan mantan akan balik. Ya itu tentu. Apalagi posisi kamu yang telah diputusin itu, sudah pasti harapannya lebih besar untuk sang kekasihmu balik. Dan saya juga pernah merasakan hal itu saat kekasihku putuskan saya di mana sekarang ini adalah istri saya. Disclaimer ya kawan-kawan, konten yang saya muat di sini adalah berdasarkan pada pengalaman saya sendiri. Jika ada teman-teman yang beda berpendapat itu hal yang wajar karena setiap masing-masing orang pengalamannya pasti berbeda. Jika mantan atau pacar kalian pergi, jangan teman-teman ambil keputusan dan ambil kesimpulan bahwa dia sudah pergi. Sabarlah menunggu, berikan dia ruang yang bebas untuk dia berpikir dan merenungkan. Jika kamu tidak hadir saat dia merasa kekosongan, disitulah dia akan berpikir tentang kamu. Dia akan merenungkan kembali masa-masa kalian pernah ada. Dia juga akan mengerti kamu adalah orang yang tulus mencintai dia. Dia akan merasakan bahwa perjuanganmu adalah hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kamu adalah pemberani. Kamu adalah pejuang yang tangguh dan kamulah yang selalu ada untuknya. Walaupun dia sudah katakan tidak ada hubungan lagi dengan kamu, pasti dia akan menyesal dengan kata-katanya. Dia akan berusaha untuk menghubungi kamu walaupun nomor telepon kamu diblokir, serta semua akses. Tapi, jika Anda lakukan hal yang aku sarankan, pasti dia akan balik. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ketika mantanku pergi, di situ saya sebagai manusia, saya juga pernah merasakan apa yang kalian rasakan, dan saya juga pernah hubungi dia berkali-kali walaupun setiap nomor saya diblokir olehnya, tetapi saya tetap berusaha dan ganti setiap nomor WhatsApp dan coba lagi. Dan terus mengejar. Akhirnya hal ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, namun malah dia makin menjauh dari saya. Habis itu saya putuskan untuk tidak kejar dia lagi. Hal yang pertama saya lakukan adalah yakin dan percaya bahwa dia akan balik dalam waktu dekat. Habis timbul keyakinan itu, saya berusaha dan berjanji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan kejar, pasti dia akan balik. Hal ini saya terapkan di dalam pikiran saya. Berpikir positif ini yang membuat saya bertahan dan bersabar untuk menunggu dia. Waktu yang tidak lama dia pergi selama 1 bulan. Ternyata hasilnya maksimal. Waktu itu, dia blokir nomor WhatsApp saya. Tiba-tiba buka blokiran, lalu chat saya. Dan katanya, "Kamu apa kabar?" Dan dia minta maaf kalau apa yang dia lakukan itu kesalahan yang terbesar dalam hidupnya. Sobat, mantan pergi itu tidak hanya dengan ada orang ketiga atau tidak menyukai kita, tetapi bisa pergi karena mungkin ada masalah pribadi yang tidak ingin cerita dengan kita, karena dia tidak mau bercerita dengan kita. Mungkin dia pernah menceritakan suatu masalah ke kamu sebelumnya, tapi kadang kita abaikan atau belum pernah berikan solusi yang baik untuk dia, makanya dia tidak ingin bercerita ke kita. Lalu kenapa harus dia pergi? Mungkin karena saat itu kita memaksakan dia untuk menceritakan, atau hal-hal yang buat dia merasa tidak nyaman. Akhirnya keputusan yang dia ambil adalah dalam keadaan emosional. Sebetulnya dia masih sangat mencintai kamu. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu, tapi hanyalah dia pura-pura bahagia dengan keputusannya. Percayalah dan tunggu beberapa minggu kemudian dia akan datang kepadamu dengan memohon-mohon untuk lanjutin hubungan kalian. Yang terpenting, bahwa Anda harus berpikir positif tentang dia dan Anda harus berdoa sungguh-sungguh, sebab apa yang kamu minta dan yakini itulah yang kamu dapatkan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah pengalaman saya sendiri dan sudah terbukti. Saat itu, setelah dia pergi, saya masih hubungan baik sama orang tuanya, namun tiba-tiba dia perintahkan untuk nomor saya diblokir oleh orang tuanya, tapi saya tetap dibawa santai dan yakin pada harapan dan keyakinan saya bahwa dia akan kembali dalam waktu dekat, maka hal itu juga yang terjadi. Intinya bahwa kamu harus yakin dan percaya pasti akan terjadi pada Anda. Nasihat saya kepada Anda, bahwa jangan putus asa, jangan bersedih, yakini apa yang kamu yakini, berbicara pada diri sendiri untuk jangan berpikir negatif, curhatlah kepada Tuhan Allahmu karena di Tuhanlah yang tempat curhat yang aman. Karena menceritakan tentang masalahmu ke teman itu, kadang tidak akan memberikan solusinya, bahkan bisa membocorkan rahasia Anda, dan orang lain tidak akan peduli kamu dan tidak pernah rasakan apa yang kamu rasakan. Percaya, jika Anda berusaha untuk melupakan dia, namun susah, berarti dia adalah jodohmu, dan perjuangkanlah dengan sabar, dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa. Karena doa adalah hal yang ampuh untuk meluluhkan hati orang.
Apalagi yang pernah kalian bersama manis dan pahit kalian rasakan bersama-sama, itu perkara kecil bagi Tuhan. Banyak orang bilang jodoh di tangan Tuhan, tapi dengan doa yang sungguh-sungguh takdir pun bisa berubah jika Tuhan melihat kesungguhan hati. Dengan Anda memberikan kesempatan kepada mantan itu, Anda harus mempersiapkan diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Anda lebih introspeksi diri dan lebih mengembangkan potensi diri dan melakukan kegiatan positif, dan kalau bisa selama Anda masih di tahap ini, jangan buru-buru cari pasangan baru. Kenapa tidak diperbolehkan cari pasangan baru? Karena hal ini juga Anda bisa membuat orang lain korban, karena itu sama saja Anda melampiaskan emosimu kepada orang lain, mereka akan jadi korban perasaan dari Anda, maka Anda harus bersabar dan mengambil keputusan saat Anda dalam keadaan sabar dan sadar. Supaya kamu tidak merugikan orang lain, karena yang namanya mantan itu diakhiri hubungan, tidak selalu selamanya, karena suatu saat ada kemungkinan besar dia akan kembali kepada Anda. Karena kalian memiliki banyak cerita, banyak kenangan dan banyak cerita yang harus dilakukan kembali, banyak janji dan komitmen yang kalian harus dilakukan bersama di masa depan. Maka dari itu saya tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan dan pacar sama orang lain, atau lebih tepatnya adalah jangan cari pasangan baru. Video ini saya buat untuk teman-teman saya yang baru diputusin pacar, supaya teman-teman tetap semangat dan jangan putus asa. Selagi kamu yakin dan dia kembali, maka anggaplah kamu sudah mendapatkannya, karena keyakinan seperti ini bagian dari iman. Kadang iman itu tidak sejalan dengan logika, dan iman lebih kuat daripada logika. Yang penting kamu sanggup untuk meyakini. Berpikir positif juga membantu Anda untuk mengurangi stres dan membuat Anda lebih baik untuk hidup dan kesehatan Anda. Maka teman-temanku semua, jangan sering-sering bergantung pada logika, sekali-kali teman bisa lepas dari logika dan hidup di lingkaran iman, agar teman-teman bisa berpikir positif. Dengan berpikir positif Anda bisa hidup tenang, dan Anda juga bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu sudah pasti. Kurang lebih demikian. Jika ada kurang teman-teman silahkan komentar di kolom komentar, nanti saya berikan lebih lengkap. Untuk video kali ini, sampai di sini. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, karena doa adalah kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.